Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menghadirkan cerita Detektif Indigo bagian ketiga. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Tak kusangka pengawal-pengawal Ratu Es itu bisa dibantai dengan mudahnya. Kau tak bisa lagi kuanggap remeh, ujar jin tua itu. Kemudian dia menengok ke atas. Dan kau, aku tidak ingin berurusan denganmu, ucapnya pada naga hitam. Dia lalu berjalan mengarah kepadaku. Ku jauhi Kasa dan si harimau dan memilih tempat yang agak jauh dari posisi Pak Rama. Jadi apa yang akan kau lakukan untuk melawanku bocah? Sesumbarnya. Oh, untukmu sudah kusiapkan kejutan yang menarik jin tua, jawabku. Kejutan ya? Baiklah, akan kuhabisi kau dengan kekuatan penuh. Lalu kuhabisi pula mereka sesudahnya, ancamnya. Oke, bersiaplah, balasku. Senep tua, imbuhku dengan senyum licik. Dari mana kau tahu itu? Tak akan kuampuni kau bocah, teriaknya dengan murka. Jin tua Zainab menerjang dengan beringas ke arahku. Berbagai tembakan energi panas dilontarkan kepadaku dengan cepat. Gerakan tubuhku hampir tidak bisa mengimbanginya. Beberapa kali serangannya mengenaiku. Setiap kali ada kesempatan, secepat mungkin aku membalas serangannya. Itu pun juga harus dalam jarak dekat, karena aku sama sekali tidak punya serangan jarak jauh seperti Zainab. Hei, biarkan aku membantumu anak muda. Gunakan kekuatanku. Pak Loreng menawarkan bantuan. Tapi untuk itu kau harus memintanya dengan tulus dan sebut namaku 2 kali, lanjutnya. Sebetulnya aku bisa berguna juga, tapi aku belum mengetahui nama asli Pak Loreng. Lagi pula dalam keadaan seperti sekarang ini, mana mungkin aku bisa berpikir tentang namanya. Zainab terus-terusan menyerangku tanpa ampun. Sungguh sial, makin lama banyak serangan yang mengenaiku. Perisai yang melindungi tubuhku semakin tidak berguna rasanya. Sebenarnya dari tadi ada satu hal yang kuperhatikan dari Zainab. Yaitu mulutnya terlihat seperti komat kamit, seperti sedang membaca sesuatu, tapi tidak jelas ku dengar. Sebuah serangan beruntun menjatuhkanku. Zainab dengan cepat bergerak mendekatiku dan mengajarku. Dan sekali dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak ku mengerti. Entah apakah itu bahasa para jin atau semacam mantra. Karena setiap kali dia mengajarku, serasa kekuatannya bertambah. Di sebuah kesempatan, ketika serangannya melambat, ku sempatkan untuk menghantamnya dengan bola cahaya yang ku keluarkan dari tanganku, hingga dia terlontar lumayan jauh. Lalu tanpa menoleh kutanyakan pada Gaza tentang apa yang diucapkan oleh Zainab tadi. Itu adalah ayat-ayat kami, ayat-ayat dari kitab bangsa jin, jawabnya singkat. Ayat-ayat seperti itulah yang sering digunakan oleh para ahli nujum kami. Namun jika yang mengucapkan adalah manusia, maka efeknya akan sangat buruk. Manusia tidak akan mampu menahan kekuatannya, lanjutnya. Semenjak iblis dikutuk, dia mempergunakan kitab suci bangsa kami sebagai senjata utama. Dia dan keturunannya menggunakan isi dari surat-surat tertentu sebagai mantra sihir dan mengajarkannya kepada manusia. Namun tidak sepenuhnya diajarkan karena manusia tidak akan mampu mengucapkan isi ayat tersebut dengan sempurna. Maka dia mengajarkan pada manusia untuk mempergunakan media pengganti sebagai syaratnya.
Namun Tuhan Maha Adil. Pada zaman Sulaiman, beliau mengutus Harut dan Marut untuk memperkenalkan pada manusia cara untuk menangkal sihir jahat. Pak Loreng menambahkan, dan karena Zainab adalah seorang jin, maka bebas untuknya membaca mantra tadi dan digunakan untuk melawanku. Benar begitu kan? Ujarku. Seandainya kau mengetahui namaku, ucap Pak Loreng lirih, aku bisa memberitahumu namanya, tapi ada syaratnya, ucap Gaza menawarkan diri. Apa? Balasku. Kau harus berjanji untuk selalu membelaku di depan kakakku. Ingat ya, harus selalu membelaku. Kalau ingkar, akan kubalas kau. Aku akan hinggap di kepalamu seumur hidup dan berbuat semauku, jawabnya. Kau bercanda ya? Tak usahlah, biar kupikirkan sendiri. Aku menolak tawaran Gaza. Sementara Zainab masih belum kembali, ku dekati si harimau dan ku sentuh kepalanya. Dari situ ku dapatkan banyak sekali kejadian yang telah ia alami. Penuh kesedihan, namun dengan gagah dia menghadapinya. Akhirnya diriku tersadarkan. Saman, namamu Saman, ucapku di depan Pak Loreng. Aku sangat senang sekali akhirnya dirimu mengetahuinya. Sekarang kembalilah ke sana, dia sudah dekat, jawabnya. Kali ini diriku mendekati Zainab. Jin tua itu terlihat sangat kesal sekali. Lalu dia merubah dirinya menjadi seekor ular hitam besar dan menyemburkan api dari mulutnya. Semburan api itu bisa kuhindari, tetapi sesudahnya terjadi tidak mudah. Zainab mampu mengendalikan apinya dan diarahkan kembali kepadaku. Tak ada jalan lain. Kupanggil nama Saman 2 kali. Saman, Saman. Dalam sekejap, api yang menyala hijau menyelimuti tubuhku. Pergunakanlah dengan bijak anak muda. Aku percaya padamu, pesan Saman padaku. Tanpa ragu, kugunakan kekuatan baru ini untuk menandingi Zainab. Kumulai dengan serangan jarak jauh. Kukerahkan tenagaku untuk membentuk bola api besar dan melontarkannya ke arah Zainab. Dia menyerang balik dengan cara yang sama. 2 bola api saling beradu menciptakan ledakan besar. Tanpa mengulur waktu, ku pergunakan kesempatan ini untuk menyergap Zainab dengan menerobos ledakan tadi. Sungguh cara gila, tapi merupakan counter yang bagus. Zainab terkejut melihatku keluar dari ledakan api dan tak sempat dia melindungi diri. Satu demi satu pukulan dan tendangan kuhadiahkan pada tubuhnya. Kemudian ku dekap badannya dan mengarahkan energi pada kedua tanganku untuk membentuk bola halilintar yang diselubungi api hijau. Zainab menggeram kesakitan. Dia aku tendang jatuh dengan seluruh tubuhnya berada di dalam bola halilintar. Akhirnya aku lemparkan sebuah bola cahaya putih ke arahnya sebagai pemicu bola ledakan. Dan tiba-tiba, blar, ledakan dahsyat kembali terjadi. Ledakan energi membuat Zainab kepayahan. Wujud ularnya hampir tidak mampu lagi bergerak hingga dia merubah wujud ke wujud asalnya. Keadaan ini membuatku lengah karena kuanggap Zainab telah kalah. Namun rupanya jin tua itu masih memiliki siasat terakhir. Entah apa yang diucapkan oleh mulutnya. Tiba-tiba saja dia berada di belakangku dan menyerangku dengan tinju api. Tubuhku menjadi lemah setelahnya. Entah apa yang akan diperbuat padaku selanjutnya. Zainab tidak meneruskan serangannya kepadaku. Dia bergerak menuju mobil di mana tubuh kosongku berada. Sepertinya dia hendak berbuat sesuatu yang tidak baik pada tubuhku. Sial sekali, diriku tak mampu bergerak untuk mencegahnya. Semua karena kelengahanku. Tiba-tiba terdengar suara dahsyat seperti benda yang jatuh dari langit. Glar! Getarannya sungguh dahsyat. Kemudian sedikit samar,
kulihat ada orang lain berdiri di belakang Zainab. Seorang lelaki berambut hitam panjang terurai berdiri gagah dengan memegang pedang besar. Kulihat Zainab terkejut melihat kedatangannya dan dia tidak mampu bergerak di hadapannya. Lelaki tersebut lalu memegang kepala Zainab hanya dengan sebuah tangannya, lalu mengangkatnya. Lelaki itu lalu berjalan ke arahku. Semakin dekat kulihat wajah orientalnya berkulit putih dengan tatapan dingin padaku. Dia memakai kemeja Cina dengan motif naga hitam. Apakah ini? Mungkin dia si naga hitam itu sendiri. Mau apa kau denganku? Tanyaku pada lelaki itu. Dia hanya memandangiku kali ini dengan tatapan marah. Kemudian dia henuskan pedang besarnya ke tubuh Zainab. Zainab hanya mampu mengerang tak berdaya, tapi dia masih sempat menembakkan sesuatu kepadaku yang berubah sinar putih. Lalu ditarik lagi pedang itu dan lelaki itu melemparkan Zainab ke udara. Lalu dia melompat dengan pedangnya. Dia mencabik-cabik Zainab di udara. Sisa-sisa tubuh Zainab dengan sendirinya terbakar api hitam dan jatuh ke tanah. Lelaki itu lalu tertawa terbahak-bahak dan merubah wujudnya menjadi naga hitam. Zien, kau adalah Zien. Bukan, itu bukan nama aslimu. Itu adalah nama yang diberikan padamu oleh leluhurku, gumamku. Lalu naga itu kembali lagi ke angkasa. Kasa dan Saman lalu membawaku yang sudah kelelahan kembali ke tubuhku asliku yang berada di dalam mobil. Diriku sudah sadar kembali dan bergegas menuju ke Pak Rama. Apa yang harus kusampaikan? Rupanya hal terakhir yang dilakukan oleh Zainab tadi adalah sebuah pesan untukku. Ya, setidaknya semacam itulah. Dan isi dari pesan itu harus kusampaikan kepada Pak Rama sebelum terlambat. Itu terlalu berbahaya, Vin. Aku tidak bisa membawa orang sipil ikut dalam penyergapan, ucap Pak Rama. Saya harus ikut, Pak. Ki Segoro mempunyai sebuah pusaka yang mampu menangkal api. Artinya senjata api, lampu senter dan sejenisnya tidak akan mampu digunakan. Tim buru sergap harus bekerja dalam kegelapan dan mereka akan berhadapan dengan Ki Segoro yang memiliki ilmu kekebalan tubuh. Saya harus ke sana membantu mereka, jelasku. Aku tak ingin terjadi apa-apa denganmu, tegas Pak Rama kepadaku. Bapak lihat sendiri kan apa yang baru saja terjadi di sini, tanyaku. Pak Rama sambil melihat pohon yang tumbang roboh di sekeliling kami dengan tidak percaya. Itu efek dari pertarungan kami tadi, Pak, imbuhku. Percayalah, kita tidak hanya menghadapi manusia saja di sini. Pertanyaanku akhirnya membuat Pak Rama percaya dan memutuskan untuk mengejar tim utama. Entah situasi apa yang akan kami hadapi di sana, namun kurasa agak sedikit ringan dengan tanpa adanya Zainab. Sekarang tinggal Ki Segoro yang hanya berpegang pada pusaka dan ilmu-ilmunya, dan kami harus bisa menangkapnya hidup-hidup demi menggali informasi tentang keberadaan mantan istri tersangka penculikan yang sudah tewas. Tentunya lebih cepat ditemukan justru lebih baik, karena kami percaya korban terakhirnya masih hidup dan harus segera ditemukan. Semakin mendekati padepokan Ki Segoro, semakin kuat kurasakan hawa ilmu hitamnya. Tak lama kemudian kami sudah menjumpai tim buru sergap yang sudah bersiap untuk menyerbu. Pak Rama memberi penjelasan kepada mereka tentang situasi yang tidak menguntungkan dikarenakan pengaruh gaib. Maka itu pula aku dimasukkan dalam penyerbuan sebagai penetral ilmu hitamnya Ki Segoro. Keadaan gelap gulita karena pusaka penangkal api milik Ki Segoro. Kami berjalan dengan sangat hati-hati mengitari padepokan
di tengah hutan itu. Akhirnya tim utama menyerbu masuk. Mereka mendapat perlawanan dari 2 murid Ki Segoro. Anggota tim lainnya yang mengeluarkan senjata api untuk mendukung penyergapan kaget karena senjata mereka tidak bisa meletuskan peluru. Sama seperti halnya guru mereka, kedua murid juga memiliki ilmu kebal, jadi membuat penyergapan tidak berjalan baik. Tarik kain hitam di pinggang mereka, itu sumber kekuatan mereka, teriakku berusaha membantu. Dan benar saja, salah satu dari mereka ditarik kain hitam di pinggangnya dan sedikit kelimpungan, lalu kembali melawan. Kali ini kelemahan mereka sudah diketahui dan penyergapan semakin mudah. Namun tiba-tiba 2 orang dari tim buru sergap terlontar ke tanah tanpa sebab. Ternyata itu ulah Ki Segoro yang menggunakan tenaga dalamnya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Sekarang giliranku, teriak Kasa. Dan tiba-tiba kepalaku pusing dan kurasakan kedua tanganku panas sekali, seperti terbakar oleh api. Mendadak pandanganku kabur dan aku tidak sadarkan diri. Ku pinjam tubuhmu sebentar ya. Aku tak tahan ingin mengajar dukun tua itu. Celoteh Kasa terdengar di kepalaku. Aku hanya bisa melihat tubuhku diambil alih oleh jin bawel itu. Sementara Saman menyuruhku untuk bersabar saja dan melihat apa yang terjadi. Gila, seakan mimpi. Mataku melihat tubuhku diselimuti api yang keluar sayap burung dari punggungku. Apakah ini wujud asli Kasa? Pikirku. Kasa tanpa pandang bulu ikut-ikutan menghajar Ki Segoro, di mana anggota polisi yang menyergap tak mampu menandingi ilmu hitam itu. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan Kasa tak mampu ditahan oleh Ki Segoro. Mungkin bagi mata orang biasa akan terlihat tubuhku hanya memukul-mukul dengan telak. Namun bagi orang dengan mata batin yang kuat akan terlihat kalau tiap pukulan yang dilancarkan menembakkan energi api. Kulihat Ki Segoro semakin terdesak dan tak lagi mampu untuk melawan. Lalu Kasa meraih sebuah keris dari balik selendang hitam yang dililitkan di pinggang Ki Segoro. Dihancurkan keris itu, lalu dia melancarkan serangan terakhirnya. Api besar keluar dari tubuhku dan membentuk seekor burung api yang energinya menyala-nyala. Kemudian burung itu terbang ke angkasa dan dengan cepat menukik ke bawah, menghujamkan diri ke tubuh Ki Segoro. Kemudian kurasakan badanku seperti tertarik kembali ke tubuhku yang tadi diambil alih Kasa. Sudah kubereskan dia, sekarang giliranmu, ucap Kasa bongkah. Akhirnya aku menguasai tubuhku lagi. Sumpah akan kuhukum Kasa kalau kami tidak pulang nanti. Pusaka penangkal apinya sudah dihancurkan. Kalian bisa menyalakan alat penerangan, kataku memberitahu pada tim penyergap. Akhirnya kami berhasil meringkus Ki Segoro dan 2 orang muridnya. Dia dibawa ke mobil untuk selanjutnya diinterogasi. Sepanjang perjalanan ke markas Polda, aku ikut duduk semobil dengan Ki Segoro untuk mengantisipasi hal yang tidak-tidak. Lalu Pak Rama mulai bertanya padanya. Langsung saja, kami berhasil meringkus mantan suami dari murid perempuanmu. Dia tewas dalam penangkapan dan kami menemukan banyak hal termasuk informasi yang membawa kami untuk menangkapmu. Sekarang kami hanya ingin tahu siapa jati diri keduanya dan di mana sekarang perempuan itu berada. Aku yakin dirimu lebih tahu banyak karena kaulah yang mengajari mereka ilmu hitam, tegas Pak Rama. Sepanjang perjalanan Ki Segoro menceritakan semua yang diketahuinya tentang para pelaku. Pelaku pria yang sudah tewas bernama Anwar dan pelaku wanita bernama Yani. Tersangka Yani adalah murid Ki Segoro atas pengaruh ayahnya dulu yang juga muridnya.
Yani menikah dengan Anwar dan dikaruniai seorang putra. Singkat cerita, mereka berpisah setelah ayah Yani semakin tidak menyukai Anwar yang tidak berpenghasilan. Mereka bertemu kembali setelah kematian putra mereka 5 bulan silam. Anwar adalah yang paling terpukul akibat kematian putranya itu. Kematian itu membuatnya sangat uring-uringan hingga membuatnya memaksa Yani, mantan istrinya, meminta bantuan Ki Segoro, guru spiritualnya. Dengan arahan dari Ki Segoro, mereka melakukan perbuatan jahat, yaitu menculik dan memotong anggota badan tertentu dari korbannya untuk disambungkan dengan mayat anaknya. Di akhir pengakuannya, Ki Segoro hanya memberitahukan kediaman ayah tersangka Yani, dan dari situlah perbuatan berikutnya akan dimulai. Akhirnya kami tidak langsung membawa Ki Segoro ke markas Polda. Sudah diputuskan untuk langsung menuju ke alamat ayah tersangka Yani. Kami benar-benar berlomba dengan waktu. Kondisi korban terakhir juga menjadi prioritas dalam pengejaran ini. Saya ada pertanyaan, Pak. Apakah kita tidak bisa menemukan tersangka ini dari keterangan ayahnya? Apa akan kita ambil cara lain? Seperti waktu saya melacak keberadaan Ki Segoro, tanyaku pada Pak Rama. Pasti akan kita pakai cara itu. Tentunya juga apabila kamu sendiri tidak keberatan membantu kami sekali lagi, Vin, jawabnya. Saya merasa ada keraguan dari pertanyaanmu. Apa ada hal yang lain yang ingin kamu sampaikan, imbunya? Bapak mengetahuinya juga ternyata. Tersangka Yani ini saya rasakan dia sedang ketakutan. Sangat ketakutan, seperti sedang menghadapi sesuatu yang mengancamnya. Dia berada di sebuah rumah yang terisolasi dari keramaian. Lokasinya di pinggir kota dan dekat sekali dengan laut. Kuceritakan penerawanganku tentang lokasi tersangka Yani pada Pak Rama. Lalu tiba-tiba pandanganku mengarah kepada Ki Segoro. Makhluk apa yang kau kirimkan pada Yani dan Anwar? Aku tahu kau turut ambil dari bagian pembunuhan bocah-bocah itu, tanyaku dengan nada serius. Kau jawab dia, Segoro, bentak Pak Rama. Aku tak tahu apa yang kau maksud, anak muda. Aku sama sekali tidak ambil bagian dalam ritual itu, jawab Ki Segoro sambil berkeringat. Izinkan saya melakukannya, Pak, ucapku sambil memandang ke arah Pak Rama. Dia menjawabnya dengan mengangguk. Kusentuh kepala Ki Segoro dengan kedua tanganku. Kumasuki alam bawah sadar Ki Segoro. Ternyata diriku tidak sendiri. Kenapa kalian ikut-ikutan kemari? Terutama kau, Kasa. Aku dan Saman melihat saja kok. Lagi pula kami sudah dari tadi berada di sini menunggumu, jawab Kasa enteng. Sudahlah, ikutlah aku, anak muda. Ada yang ingin kuperlihatkan kepadamu, imbu Saman. Kuperhatikan Saman sekarang tidak berwujud harimau lagi. Dia mulai membiasakan diri memperlihatkan wujud aslinya kepadaku. Seorang laki-laki gagah berselimutkan api hijau di seluruh tubuhnya. Tanpa pikir panjang, langsung kuikuti saja dia. Sepertinya Saman sudah tahu apa yang kucari di dalam bawah sadar Ki Segoro. Alam bawah sadar Ki Segoro dipenuhi kabut gelap, dan Saman tanpa ragu berjalan di depan membuka jalan, hingga akhirnya samar dan mulai terlihat seorang laki-laki tua, manusia, sedang meringkuk kesakitan. Apa ini? Laki-laki ini adalah Ki Segoro. Dia meringkuk tak berdaya dengan 2 buah rantai mengikat di kedua kakinya. Ku dekati dan coba menyapanya, namun dia seperti tidak mengetahui keberadaanku di dekatnya. Lalu perhatianku beralih mengarah pada rantai yang mengengkangnya. Rantai hitam yang sangat solid. Kuperhatikan dari dekat. Ternyata di tiap bagian dari rantai itu tertulis sebuah mantra dengan tulisan yang sama sekali tidak ku mengerti. Itu tulisan jin.
dan itu adalah mantra pengekang jiwa. Saman tiba-tiba berkomentar. Apa isi dari mantra ini? Tanyaku. Sebuah isi dari perjanjian pertukaran manusia dengan ilmu yang dia kendaki dari jin penyihir. Tiap ilmu harus dibayar dengan jiwa yang berbeda, jelas Saman. Penjelasan Saman tadi membuatku menemukan hal lain. Jiwa yang berbeda itu diantaranya pastilah bocah-bocah yang diculik oleh Anwar. Perasaanku mengatakan bahwa Ki Segoro tidak hanya membuat perjanjian terkutuk dengan Zainab. Ada satu jin lagi yang membuat kontrak jiwa dengan Ki Segoro. Kita bisa telusuri dari rantai itu, tapi resikonya terlalu besar. Bahkan bagi jin sekalipun. Kasa akhirnya ikut berbicara. Apa sih resikonya? Tanyaku. Jiwa kita akan terhubung dengan jiwa penulis mantra dan kontrak itu, dan tidak menutup kemungkinan kita pun akan terikat juga dengan rantai itu. Gaza menjelaskan dengan cemas. Kumohon kali ini jangan berbuat nekat. Kakakku bisa marah besar kepadaku kalau terjadi apa-apa denganmu. Gaza semakin cemas. Terjadi apa-apa denganku? Menendangku dan mengambil alih tubuhku termasuk juga enggak sih? Jawabku menyindir Gaza. Pokoknya jangan ya. Gaza memegang tanganku dengan erat. Iya, kali ini aku tidak akan nekat kok. Terus apa hubungannya dengan yang kita temukan di sini? Dengan ketakutan yang saat ini sedang dialami oleh Yani? Tanyaku sambil berpikir. Mungkin hari ini adalah waktunya, komentar Saman ragu. Waktunya? Apakah jiwa Yani yang akan diambil juga hari ini oleh si pengontrak Ki Segoro? Tanyaku. Bocah terakhir itu mungkin akan dibunuh. Maksudku dipotong bagian tubuhnya hari ini oleh manusia perempuan itu. Gaza menjawab dengan dingin. Apa? Kita harus secepatnya menuju ke sana, tegasku. Dan kami bertiga memandangi jiwa Ki Segoro yang terikat tak berdaya. Lalu perlahan aku kembali pada kesadaranku. Kulepaskan kedua tanganku dari kepala Ki Segoro. Kubuka mataku dan kulihat dia sekarang menjadi sangat ketakutan melihatku. Kau ini apa yang telah kau lakukan, ha? Kau akan membuatnya marah besar. Laki-laki tua itu berbicara dengan nada cemas dan ketakutan sambil memandangku. Dia tidak seperti yang satunya. Kau bodoh, teriaknya, dan anak buah Pak Rama pun berusaha menenangkannya. Informasi apa yang kau dapatkan, Vin? Tanya Pak Rama. Sudah deadline, Pak. Kita menghadapi resiko bahwa korban terakhir akan dikorbankan hari ini. Jawabku yang membuat Pak Rama terkejut. Astaga, dan kita masih belum menemukan persembunyian Yani. Lanjutnya dengan cemas. Diriku juga berpacu diiringi kecemasan. Dan tanpa terasa, mobil yang membawa kami mulai mendekati persembunyian Yani. Tapi lokasinya masih belum bisa dipastikan. Kita sudah semakin dekat. Saya menawarkan diri untuk ikut menyerangnya, Pak. Sebuah permintaan kutawarkan kepada Pak Rama. Oke, kamu jangan terlalu jauh dariku ya, jawabnya. Akhirnya mobil berhenti di sebuah lokasi yang kuperkirakan sudah dekat dengan tersangka terakhir. Suasana hampir penuh dengan tumbuhan bakau dan terlihat beberapa sisa bangunan rumah yang sudah hancur dan tidak dihuni. Kali ini dua tim turun untuk memburu tersangka. Hampir setengah jam kami mengitari wilayah ini, tapi tidak dapat menemukan sebuah bangunan yang diperkirakan dihuni oleh tersangka. Dan hal ini seringkali membuatku berkali-kali ditanya oleh anggota tim lain dan juga Pak Rama. Dan selama itu pula diriku baru sadar bahwa hawa Gaza dan sama sekali tidak kurasakan. Mereka tidak ada di dekatku. Seperti tiba-tiba saja menghilang. Kututup mataku untuk berkonsentrasi sejenak.
Kugunakan hatiku untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya kurasakan ada tenaga gaib yang membuat mata kasat kami menjadi tertutup. Kita telah dipengaruhi oleh kekuatan gaib sehingga pandangan kita tak mampu menembus pagar gaib yang mengelilingi rumah tersangka. Ucapku pada semuanya, isilah mulut kalian dengan air dan semburkan ke wajah rekan kalian. Percayalah, sebuah solusi tak masuk akal tiba-tiba saja kuucapkan. Antara ragu dan tidak percaya semua akhirnya melakukannya. Hasilnya sungguh membuatku terkejut. Mereka akhirnya bisa tersadar dan tak lama persembunyian tersangka pun kami temukan. Pintu didobrak, ke seluruh ruangan digeledah. Yani ditemukan di kamar paling belakang. Dia sudah memegang pisau jagal di tangannya dan bersiap akan memotong korban terakhir. Dua orang langsung menyergapnya, tapi tenaga Yani sungguh di luar dugaan, sangat kuat sekali. Seakan tenaga 4 orang lelaki dewasa. 2 orang lagi membantu mengamankan. Yani harus bergelut dulu dengan waktu yang tenaganya menjadi semakin luar biasa. Yani hanya berteriak-teriak seperti sedang kesurupan dan terus melawan. Tim penyergap juga tidak diberi izin untuk melumpuhkan dengan tembakan, sehingga pergulatan menjadi seru. Keadaan ini membuatku jadi ikut tidak sabar. Di sebuah kesempatan ketika mereka berhasil mengunci gerakan Yani, aku bergerak maju dan kupukul tengkuknya. Dia langsung pingsan dan akhirnya berhasil diborgol. Yani segera dibawa ke dalam mobil dan sisanya termasuk diriku menyusuri rumah ini untuk mengumpulkan barang bukti. Korban diamankan dan diserahkan kepada tim kesehatan yang sudah dipanggil. Di sebuah ruangan yang terletak di dekat dapur, kami menemukan sebuah freezer seukuran peti mati. Noda-noda yang diperkirakan adalah cipratan darah banyak menempel di permukaannya. Akhirnya tim forensik yang sudah membuka freezer tersebut, isinya adalah sebuah mayat bocah laki-laki dengan banyak jahitan di tubuhnya. Sungguh menjijikkan. Mayat ini adalah anak laki-laki kedua tersangka, Anwar dan Yani, yang diawetkan dengan cara menyimpannya di dalam lemari pendingin. Sementara itu diriku kembali teringat akan Kaza dan juga Saman. Hal itu membuatku tanpa sadar melangkah keluar dari rumah horor itu dan menuju ke sebuah sumur tua di halaman belakang rumah itu. Pak Rama yang melihatku sempat bertanya apa yang sedang kulakukan. Namun bisa kujawab dengan alasan logis, sehingga dia akhirnya membiarkanku. Semakin mendekati pada sumur itu, samar makin kurasakan hawa Kaza dan Saman, dan juga hawa yang mirip dengan Zainab, tapi bukan dia. Lalu diriku berdiri di dekat sumur itu dan kututup mataku. Jadi kaulah yang satunya lagi, tanyaku pada sebuah sosok yang belum ku ketahui. Kau hebat sekali, mampu menghabisi Zainab. Jujur, aku takut menghadapi manusia sepertimu. Bagaimana jika kita membuat perjanjian? Aku bisa membuatmu kaya dan berkuasa. Sebuah makhluk menyerupai kijang namun bertaring dan mengeluarkan api dari mulutnya tiba-tiba muncul di hadapanku. Tak perlu, aku tak butuh semua yang kau tawarkan. Diriku kesini hanya untuk mengajarmu, jawabku. Tanpa aba-aba kijang besar itu berlari menyeruduk ke arahku. Serangannya mampu kuhindari. Kau benar-benar hebat manusia. Jauh lebih hebat daripada Ki Segoro, ucapnya kepadaku. Lepaskan kami dulu. Kami di sini. Ini aku, Kaza dan Saman juga ada di sini. Sebuah teriakan yang berasal dari dalam sumur. Kasihan juga aku pada Kaza dan Saman. Tanpa kepedulikan diriku langsung menuju ke dalam sumur, dan itu melepaskan mereka berdua.
Si Kijang tadi ikut mengejarku sambil menyemburkan api dari mulutnya. Setelah berhasil lepas, kami pun keluar dari dalam sumur itu. Binatang buas busuk beraninya menggunakan misik untuk melumpuhkan aku. Sekarang ku ajar kau, akan kupanggang kau hidup-hidup, teriak Kasa marah. Diriku dan Saman hanya mampu melihat tanpa mencegah si putri kecil itu mengajar si Kijang. Kasa berubah menjadi burung api berukuran raksasa dan mengajar jin berwujud Kijang itu tanpa ampun. Sedangkan Kijang itu hanya melawan dengan semampunya, tapi tidak mampu mengimbangi serangan yang dilancarkan oleh Kasa. Saman hanya diam saja di sebelahku, dan diriku jadi bengong melihat Kasa yang kekanakan itu tanpa ampun mengajar si Kijang. Kasa terus menyerang walaupun Kijang itu sudah tidak mampu berdiri lagi, dan akhirnya sesuai apa yang diucapkan Kasa, benar-benar memanggang Kijang itu sampai tewas. Kalau kau sudah selesai, ayo cepatlah sedikit, aku sudah capek, pengen pulang istirahat, teriakku pada Kasa yang masih keasikan. Rasakan kau, mampus, makanya jangan macam-macam dengan Kasa, ucapnya sombong. Akhirnya diriku kembali pada kesadaran dan balik menuju ke mobil menemui Pak Rama. Kujelaskan semua, dan akhirnya setelah itu ada anggota polisi yang ditugasi mengantarku pulang ke rumah. Sampai di rumah juga akhirnya bisa istirahat seharian. Tapi bapak menyambutku dengan marah karena kelayapan, dan Mbak Astrid yang membelaku tidak digubris oleh bapak. Saman berpamitan untuk kembali berkeliling, sedangkan Kasa langsung bersantai saja. Kasihan telingaku harus mendengar omelan bapak, dan tubuhku yang sudah lelah ini ingin segera merebah di kasur. Aduh, malangnya diriku. Oke, sampai di sini dulu cerita akhir dari korban tumbal terakhir. Nantikan episode selanjutnya dari kisah detektif Indigo Alvin. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.